Dia hanyalah seorang penjual cilok keliling yang setiap hari berjuang di bawah teriknya matahari Jakarta. Namun siapa sangka, satu jawaban cerdas yang keluar dari bibirnya akan menjungkirbalikkan dunia seorang manajer cantik yang angkuh, membuatnya menyesal seumur hidup karena pernah meremehkannya. Kisah lengkapnya akan kita bongkar tuntas, hanya di sini, tapi sebelum itu, bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami di Ken Arok Productions, kami persilakan untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda agar kami semakin bersemangat menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Kami doakan dengan tulus. Bagi siapapun yang sudah menekan tombol subscribe, semoga rezekinya dilancarkan oleh Tuhan, badannya disehatkan, hidupnya penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan selalu. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa juga untuk menulis di kolom komentar, Anda sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja? Mari kita saling mendoakan. Insya Allah doa baik kita semua bisa terkabul dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta. Baik, kita mulai ceritanya. Di balik kilau kaca sebuah sedan mewah Eropa, duduk seorang wanita bernama Rara Anindita. Jemarinya yang lentik mengetuk-ngetuk setir dengan gelisah, seirama dengan detak jam tangan pintar di pergelangan tangannya. Pikirannya melayang jauh menembus kemacetan Jakarta yang sore itu terasa begitu ganas dan tak kenal ampun. Rara adalah gambaran wanita karir yang sempurna, cantik, cerdas, ambisius, dan menduduki posisi manajer pemasaran di salah satu perusahaan multinasional paling bergengsi di ibu kota. Namun di balik setelan blazer mahalnya, sebuah beban berat tengah menggelayuti pikirannya. Proposal kampanye produk baru yang menjadi tanggung jawabnya menemui jalan buntu. Ide-ide dari timnya terasa hambar, tidak ada satupun yang mampu memuaskan standarnya yang begitu tinggi. Baginya, kegagalan bukanlah pilihan, dan tekanan ini membuatnya menjadi semakin mudah terusik. Sementara itu, di luar dunianya yang berpendingin udara dan beraroma parfum mahal, ada sebuah dunia lain yang bergerak dengan ritme yang berbeda. Di sanalah Fahri Maulana berada. Dengan handuk kecil yang melingkar di leher untuk menyeka keringat, ia dengan sabar mendorong gerobak cilok sederhananya di antara deretan mobil yang mengular. Bagi Fahri, kemacetan bukanlah kutukan, melainkan sebuah peluang. Di sanalah para calon pembeli yang lapar dan bosan menunggunya. Meski hidupnya jauh dari kata mewah, tidak ada raut putus asa di wajahnya. Matanya yang tajam justru bergerak awas, mengamati setiap detail kehidupan jalanan yang luput dari pandangan orang-orang seperti Rara. Ia adalah seorang pengamat ulung, seorang filsuf jalanan yang belajar langsung dari universitas kehidupan. Takdir kemudian mempertemukan dua dunia yang kontras ini. Mobil Rara berhenti total tepat di samping gerobak Fahri yang sedang mangkal. Melalui jendela mobilnya, Rara melirik sekilas ke arah Fahri. Tatapannya bergerak cepat dari ujung sandal jepit yang sedikit usang, ke celana yang warnanya sudah memudar, hingga kaos oblong yang basah oleh keringat. Dalam sepersekian detik, otaknya telah membuat kesimpulan cepat. Hanya seorang penjual cilok. Ia membuang muka dengan tatapan dingin, seolah Fahri adalah bagian dari pemandangan kumuh kota yang mengganggu matanya. Namun, Fahri yang menyadari tatapan itu hanya membalasnya dengan seulas senyum tipis yang tulus. Sebuah senyum yang sama sekali tidak terpengaruh oleh penilaian apapun. Mereka berdua tidak tahu bahwa di tengah lautan beton dan kepulan asap knalpot itu, takdir baru saja menabur benih sebuah cerita yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Keesokan harinya, hiruk-pikuk jalanan telah berganti dengan denting sendok porselen dan aroma kopi Arabica yang menguar di udara. Rara duduk di sebuah kafe mewah di jantung kawasan bisnis Sudirman, tempat kaum elit Jakarta biasa menghabiskan waktu. Di hadapannya duduk sahabat sekaligus rekan kerjanya, Maya, yang menatapnya dengan prihatin. Disinilah dunia Rara yang sesungguhnya. Dikelilingi kemewahan, kenyamanan, dan orang-orang yang mengukur kesuksesan dari merek pakaian yang dikenakan. Namun, kemewahan itu tak mampu menenangkan badai di dalam pikirannya. Wajahnya masih tertekuk, mencerminkan kebuntuan yang ia bawa dari ruang rapat. Aku benar-benar buntu, Mei. Rasanya mau pecah kepala ini, keluh Rara sambil mengaduk minumannya tanpa minat. Timku, yang isinya lulusan terbaik dari universitas luar negeri, tidak ada satupun yang bisa memberikan konsep yang segar. Semuanya template, semuanya membosankan. Klien bisa membatalkan proyek ini kalau kita tidak punya ide terobosan minggu depan. Maya menyeruput minumannya dengan tenang. Sabar, Ra. Kamu jenius,
kamu pasti ketemu solusinya. Kadang, ide terbaik itu justru datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Coba deh kamu lebih rileks. Jangan terlalu tegang. Rara tertawa sinis mendengar nasihat itu. Baginya, ide cemerlang hanya lahir dari pemikiran orang-orang hebat, bukan dari tempat-tempat tak terduga yang dimaksud sahabatnya. Dalam puncak frustrasinya, tercetuslah sebuah kalimat sombong yang akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Tempat tak terduga? Hah? Dengerin aku ya, Mei, ucapnya dengan nada tinggi, membuat beberapa pasang mata di meja sebelah melirik. Saking putus asanya aku sekarang. Siapapun. Aku ulangi, siapapun yang bisa memberiku ide kampanye yang brilian, aku bersumpah, aku akan menikahinya detik itu juga. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada meremehkan yang tajam, aku tidak peduli mau dia itu seorang direktur perusahaan lain, atau bahkan seorang tukang cilok seperti yang kulihat di jalan kemarin. Maya tergelak, menganggapnya sebagai lelucon dari seorang sahabat yang sedang stres berat. Hati-hati dengan ucapanmu, Rara. Langit Jakarta ini penuh kejutan, doa-doamu yang aneh bisa saja didengar. Goda Maya. Rara hanya mengibaskan tangannya, menertawakan ucapannya sendiri. Baginya, itu hanyalah sebuah ungkapan frustrasi, sebuah kemustahilan yang lucu untuk dibayangkan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di suatu tempat di alam semesta, ucapannya baru saja dicatat oleh takdir sebagai sebuah janji yang harus dipertanggungjawabkan. Langit Jakarta di keesokan harinya seolah mencerminkan suasana hati Rara, abu-abu, gerah, dan penuh polusi. Keluar dari lobi kantornya yang sejuk laksana istana, ia disambut oleh hawa panas yang langsung membuat keningnya berkerut. Rencana makan siangnya di restoran Jepang favoritnya batal karena sang manajer menelepon mendadak, memintanya untuk tetap siaga di kantor. Pilihan yang tersisa hanyalah membeli makanan cepat saji di sekitar gedung. Dengan langkah malas dan enggan, ia berjalan menyusuri trotoar, matanya menyapu deretan pedagang kaki lima dengan tatapan yang sama seperti ia menyeleksi proposal kampanye, penuh kritik dan penilaian. Pandangannya kemudian terkunci pada satu objek yang familiar. Gerobak cilok berwarna biru pudar milik Fahri, yang terparkir di bawah pohon rindang, seolah menjadi oase di tengah panasnya hari. Sebuah ide sinis melintas di benaknya. Teringat dengan jelas ucapan sombongnya di kafe kemarin. Ironi ini terasa begitu menggelitik. Disinilah dia, seorang manajer pemasaran yang bergaji 2 digit, terpaksa harus membeli makanan dari seorang pria yang ia jadikan bahan lelucon. Didorong oleh rasa lapar yang bercampur dengan suasana hati yang buruk dan sedikit rasa angkuh, Rara melangkah mendekati gerobak itu. "Mas, ciloknya 1 porsi, jangan terlalu pedas," ujarnya singkat, tanpa menatap wajah Fahri, sibuk memeriksa notifikasi di ponsel pintarnya. Fahri, dengan gerakan tangan yang cekatan dan terbiasa, mulai menyiapkan pesanan. Ketika Fahri sedang menuangkan bumbu kacang yang kental, Rara mengangkat wajahnya. Sebuah senyum miring terukir di bibirnya. Inilah kesempatan untuk membuktikan betapa absurdnya perkataannya kemarin. "Mas," panggilnya dengan nada yang dibuat ramah namun penuh jebakan. Katanya orang-orang yang setiap hari di jalanan seperti Mas ini lebih kreatif ya? Lebih tahu apa maunya masyarakat kecil. Benar begitu? Fahri menghentikan sejenak gerakannya, menatap Rara dengan sorot mata yang tenang. "Saya hanya penjual biasa, Mbak. Tapi saya memang banyak mendengar keluh kesah dan cerita dari para pembeli saya." Jawaban itu adalah umpan yang sempurna bagi Rara. "Bagus," katanya. "Kalau begitu, saya mau uji kreativitas Mas. Anggap saja ini permainan iseng. Saya punya masalah pekerjaan, tentang bagaimana cara memasarkan sebuah produk baru agar bisa diterima oleh jutaan orang di negara ini. Sebuah masalah yang tim saya yang isinya orang-orang pintar saja pusing 7 keliling." Ia kemudian menjelaskan garis besar masalahnya, tentu dengan bahasa yang sederhana seolah sedang berbicara dengan anak kecil. "Nah, coba Mas pikirkan. Kalau Mas bisa kasih saya ide yang masuk akal saja, saya traktir Mas cilok sebulan penuh, gratis." Tawaran itu sengaja ia rendahkan, seolah hadiah terbesar yang bisa ia berikan kepada Fahri hanyalah produk yang dijualnya sendiri. Ia yakin, pria di hadapannya ini hanya akan tersenyum bingung atau memberi jawaban asal-asalan. Rara membayar, mengambil bungkusan ciloknya, dan pergi dengan perasaan menang. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja melemparkan sebuah tantangan pada orang yang salah.
Rara melangkah pergi dengan perasaan puas. Tantangan iseng itu baginya sudah selesai, terlupakan begitu bungkusan cilok di tangannya habis. Ia sama sekali tidak tahu bahwa bagi Fahri, kata-katanya tadi bukanlah angin lalu. Tantangan itu seperti percikan api yang menyambar ladang kering di dalam jiwanya. Jiwa seorang pemuda cerdas yang terpaksa mengubur mimpinya mengenyam bangku kuliah karena himpitan ekonomi. Hinaan yang terselubung dalam tawaran traktiran cilok sebulan itu justru membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Harga diri. Fahri menatap punggung Rara yang menjauh dan menghilang di balik pintu kaca lobi gedung yang megah. Ia tidak merasa marah, ia justru merasa tertantang. Ini bukan lagi soal permainan. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa akal dan martabat tidak bisa diukur dari tebalnya dompet atau jenis pekerjaan. Keesokan sorenya, Fahri sengaja memarkirkan gerobaknya di tempat yang sama. Ia menunggu dengan sabar. Bukan untuk menjual cilok, tapi untuk sebuah misi. Benar saja, menjelang jam pulang kantor, sosok Rara kembali muncul. Kali ini, Fahri tidak menunggu. Ia membersihkan tangannya, merapikan kaosnya, lalu melangkah dengan tenang dan mantap, mencegat langkah Rara tepat sebelum wanita itu mencapai mobilnya di area penjemputan. Rara terkejut, sedikit terganggu. Ada apa lagi? Mau menagih traktiran ciloknya? Jawabannya sudah ada, tanyanya dengan nada ketus. Fahri menggeleng pelan, tatapannya lurus dan penuh percaya diri, sebuah tatapan yang membuat Rara sedikit gentar. Bukan soal traktiran ciloknya, Mbak Rara, jawab Fahri. Ia sengaja menyebut nama wanita itu, yang ia dengar dari satpam gedung, untuk menunjukkan bahwa ia serius. Saya sudah memikirkan tantangan dari Mbak kemarin. Dan saya tertarik untuk menjawabnya. Tapi terus terang, hadiahnya terasa kurang sepadan dengan tingkat kesulitan pertanyaannya. Rara mengangkat sebelah alisnya, geli sekaligus kesal. Oh ya? Lalu kamu mau minta apa? Minta dinaikkan hadiahnya? Mau ditraktir makan di restoran bintang 5? Disinilah Fahri mengeluarkan senjatanya. Saya dengar dari angin, ucapnya puitis, bahwa Mbak pernah mengucapkan sebuah janji yang lebih besar di hadapan sahabat Mbak. Sebuah janji untuk menikahi siapapun yang bisa memberikan ide kampanye yang brilian. Wajah Rara langsung pucat pasi. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana pria ini bisa tahu? Rasa malunya kini bercampur dengan amarah. Fahri melanjutkan, bagaimana kalau kita gunakan pertaruhan itu? Traktiran cilok sebulan kita batalkan. Sebagai gantinya, jika jawaban yang saya berikan nanti bukan hanya bagus, tapi benar-benar Mbak gunakan untuk proyek Mbak, maka tepati janji itu. Rara terdiam, membeku. Situasi ini benar-benar di luar kendalinya. Beberapa karyawan yang lewat melirik ke arah mereka. Gengsinya sebagai seorang manajer kini dipertaruhkan. Jika ia menolak, ia akan terlihat seperti seorang pengecut yang takut pada tantangan seorang penjual cilok. Harga dirinya tidak bisa menerima itu. Dengan rahang yang mengeras dan napas yang tertahan, Rara menatap tajam mata Fahri. Baik, jawabnya dengan suara yang sedikit lebih keras dari yang ia niatkan. Saya terima tantangan gilamu. Saya beri kamu waktu 1 minggu dari sekarang. Jangan pernah temui saya lagi sampai kamu punya jawabannya. Setelah itu, ia berbalik, masuk ke mobilnya dengan gerakan kasar dan pergi, meninggalkan Fahri yang berdiri tegak di sana. Permainan telah berubah. Pertaruhan kini melibatkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar uang, yaitu masa depan dan harga diri. Bagi Rara, 1 minggu ke depan adalah waktu untuk bekerja seperti biasa, sambil sesekali mencibir dalam hati mengingat tantangan konyol yang ia terima. Namun bagi Fahri, 7 hari ke depan adalah sebuah medan perang. Ia tidak sedang berjudi dengan takdir. Ia sedang menjalankan sebuah proyek mahakarya dengan metodologi yang tidak akan pernah diajarkan di sekolah bisnis manapun. Gerobak ciloknya kini bukan lagi sekadar alat untuk mencari nafkah, melainkan telah berubah menjadi pos observasi, sebuah laboratorium sosial yang berjalan di atas 2 roda. Setiap kepulan asap dari panci rebusannya, seolah menjadi sinyal dimulainya sebuah riset yang mendalam. Fahri mengaktifkan kembali seluruh sel-sel di otaknya yang dulu pernah diasah di bangku kuliah jurusan ekonomi, sebelum nasib memaksanya turun ke jalan. Siang hari adalah waktunya melakukan riset lapangan. Setiap pembeli yang datang ke gerobaknya kini bukan lagi sekadar pelanggan, melainkan narasumber,
sebuah data kualitatif yang sangat berharga. Ia tidak bertanya, "Menurut Anda, bagaimana strategi pemasaran yang baik?" Tidak. Pertanyaannya jauh lebih halus dan manusiawi. Kepada seorang satpam, ia bertanya tentang tontonan favorit keluarganya di malam hari. Kepada seorang mahasiswi, ia bertanya tentang aplikasi apa yang paling sering dibuka saat sedang bosan. Kepada seorang pengemudi ojek online, ia mendengarkan keluh kesah tentang cicilan dan impian mereka. Ia menyerap semuanya. Ia memperhatikan merek ponsel yang mereka gunakan, cara mereka berbicara, lelucon yang membuat mereka tertawa, dan kekhawatiran yang membuat kening mereka berkerut. Semua informasi itu ia rekam dengan tajam di dalam benaknya. Ketika malam tiba dan Jakarta mulai meredupkan lampunya, pekerjaan Fahri justru baru dimulai. Ia akan memarkirkan gerobaknya, lalu berjalan menuju sebuah perpustakaan daerah yang buka hingga larut malam, atau terkadang hanya duduk di teras sebuah minimarket untuk mendapatkan akses Wi-Fi gratis. Di sanalah ia mengeluarkan kantornya, sebuah buku catatan yang sudah sedikit lecek dan sebuah ponsel pintar tua yang layarnya sudah retak. Jari-jarinya menari lincah di atas layar, bukan untuk bermain game atau media sosial, melainkan untuk mencari data. Ia membaca tren pasar, menganalisis strategi kompetitor perusahaan Rara, dan yang terpenting, ia menghubungkan semua teori pemasaran yang pernah ia pelajari dengan data mentah yang ia kumpulkan di jalanan sepanjang hari. Buku catatannya perlahan terisi dengan diagram alur, sketsa, dan poin-poin ide yang mulai membentuk sebuah konsep besar. Sementara di gedung pencakar langit, tim Rara berdebat di ruang rapat ber-AC dengan puluhan slide presentasi, Fahri justru sedang menyusun strategi di bawah cahaya lampu jalan, ditemani suara jangkrik dan lalu lalang kendaraan malam. Ia sedang meramu sebuah jawaban, bukan dari buku teks, tapi dari denyut nadi kehidupan Jakarta yang sesungguhnya. Sementara Fahri tenggelam dalam risetnya, Rara menjalani hari-harinya seperti biasa. Setidaknya itulah yang ia coba tunjukkan kepada dunia. Di beberapa hari pertama setelah menerima tantangan itu, ia bahkan sempat menceritakannya dengan nada geli kepada Maya. Mereka tertawa bersama membayangkan betapa absurdnya situasi tersebut. Rara begitu yakin bahwa Fahri hanya menggertak, atau paling parah, akan datang di akhir minggu dengan ide asal-asalan untuk kemudian bisa ia usir dengan memberinya beberapa lembar uang ratusan ribu. Baginya, taruhan itu sudah ia menangkan bahkan sebelum dimulai. Keyakinan itu adalah benteng pertahanan yang ia bangun untuk melindungi harga dirinya yang setinggi gedung-gedung pencakar langit di sekelilingnya. Namun, benteng yang paling kokoh sekalipun bisa retak oleh keraguan yang merayap perlahan. Keretakan pertama muncul sekitar hari keempat. Dari jendela ruang kantornya di lantai 25, matanya secara tidak sengaja menangkap pemandangan gerobak biru di bawah sana. Awalnya ia hendak membuang muka, tetapi ada sesuatu yang menahan pandangannya. Ia melihat Fahri tidak hanya berdiri menunggu pembeli. Ia melihat pria itu terlibat dalam percakapan yang serius dengan seorang pengemudi ojek, lalu mengangguk-angguk penuh pemahaman, dan yang paling membuatnya terkejut, ia melihat Fahri mengeluarkan buku catatan kecil dan menulis sesuatu di dalamnya. Apa yang mungkin ditulis oleh seorang penjual cilok? Batinnya. Gambaran itu sama sekali tidak cocok dengan stereotip yang sudah ia tanamkan di kepalanya. Sejak saat itu, Rara mendapati dirinya secara tidak sadar sering melirik ke arah jendela, mencari-cari keberadaan gerobak biru itu. Suatu kali, ia bahkan mendengar obrolan dua orang petugas kebersihan di lift. "Tukang cilok yang baru di depan itu beda ya, Mas," kata salah satunya. Orangnya asik diajak ngobrol, wawasannya luas juga ternyata. Gunjingan sederhana itu, yang seharusnya tidak berarti apa-apa baginya, entah mengapa terasa seperti sebuah alarm kecil di dalam benaknya. Rapat-rapat brainstorming dengan timnya terasa semakin menyiksa. Setiap kali timnya menyajikan ide yang basi, pikirannya tanpa sadar melayang ke pria di bawah sana. Lelucon itu kini tidak terasa lucu lagi. Janji pernikahan yang ia ucapkan dengan enteng kini mulai menggema di telinganya, terasa berat dan nyata. Sebuah perasaan aneh mulai menyelimutinya, campuran antara cemas, penasaran, dan sedikit rasa takut yang tak mau ia akui. Keyakinan dirinya yang semula kokoh, kini mulai terkikis. Ia mulai bertanya-tanya, bagaimana jika pria itu tidak sedang bermain-main? Bagaimana jika ia benar-benar datang dengan sebuah jawaban? Rara menepis pikiran itu, namun benih keraguan sudah terlanjur tertanam di dalam hatinya yang paling dalam. Hari ketujuh tiba.
Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat, seolah alam pun ikut menahan napas menantikan apa yang akan terjadi. Sepanjang hari, Rara tidak bisa fokus bekerja. Pikirannya terus melayang pada janji yang akan jatuh tempo sore ini. Ia sudah menyiapkan beberapa skenario di kepalanya. Skenario pertama, dan yang paling ia harapkan, adalah Fahri tidak akan muncul. Skenario kedua, Fahri muncul dengan ide konyol, dan ia bisa dengan mudah menolaknya sambil memberinya sedikit uang, lelah. Namun ada skenario ketiga, skenario mustahil yang selama beberapa hari terakhir terus menghantui benaknya. Fahri datang dengan jawaban yang benar. Dan entah mengapa, skenario ketiga inilah yang membuat jantungnya berdebar paling kencang. Tepat pukul 5 sore, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal masuk. Saya sudah di lobi. Fahri. Dengan langkah yang ia paksakan agar terlihat tenang, Rara, ditemani oleh Maya yang penasaran setengah mati, turun ke lobi utama gedungnya. Lobi itu ramai oleh karyawan yang hendak pulang. Dan di sana, berdiri di dekat pilar marmer yang menjulang, sosok Fahri terlihat begitu berbeda. Ia tidak lagi mengenakan kaos oblong yang basah oleh keringat. Hari ini, ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang warnanya sudah sedikit pudar namun disetrika dengan sangat licin. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya, meski menunjukkan guratan tegang, memancarkan sebuah aura determinasi yang kuat. Di tangannya, ia menggenggam buku catatan kecilnya yang usang, seolah itu adalah sebuah dokumen paling berharga di dunia. Rara menghampirinya, menjaga jarak aman, berusaha mempertahankan citra superioritasnya. Saya tidak punya banyak waktu, ucapnya dingin, nadanya sengaja ia buat merendahkan. Cepat katakan idemu, biar saya lihat seberapa hebatnya. Fahri tidak gentar. Ia mengangguk, lalu dengan suara yang tenang dan jelas, ia mulai berbicara. Ia tidak langsung memberikan slogan atau konsep iklan. Ia justru mulai bercerita. Ia bercerita tentang Pak Udin, satpam yang lebih khawatir soal biaya sekolah anaknya ketimbang merek sabun mandi. Ia bercerita tentang Mbak Siska, karyawati yang gajinya habis untuk membayar sewa kos dan mengirim uang ke kampung. Ia melukiskan sebuah gambaran utuh tentang kehidupan, harapan, dan kecemasan dari orang-orang yang selama ini hanya dianggap sebagai target market oleh tim Rara. Rara dan Maya terdiam, terhipnotis oleh cara Fahri bertutur. Kemudian, dari cerita-cerita itu, Fahri menarik sebuah benang merah. Masalahnya bukan produk Mbak yang kurang bagus, katanya sambil menatap lurus ke mata Rara. Masalahnya, selama ini produk Mbak berbicara dengan bahasa langit, sementara konsumen Mbak berpijak di bumi. Mereka butuh didengarkan, bukan digurui. Dan setelah itu, ia memaparkan konsepnya. Sebuah ide kampanye yang lahir dari empati. Sebuah strategi gerilya yang simpel, menyentuh hati, sangat relevan dengan budaya lokal, dan yang terpenting, terasa jujur. Idenya bukan sekadar brilian, ide itu hidup dan bernyawa. Lobi yang ramai mendadak terasa senyap di telinga Rara. Wajahnya yang semula angkuh kini berubah pias. Ia membeku, mulutnya sedikit terbuka. Di dalam kepalanya yang jenius, ia tahu detik itu juga, ide di hadapannya ini sempurna. Dan pria yang menyampaikannya, pria yang selama ini ia anggap tak lebih dari seorang penjual cilok, baru saja memenangkan pertaruhan mereka. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Rara hanya bisa menatap kosong ke arah Fahri. Lobi yang tadinya bising kini seolah menjadi panggung sunyi yang hanya berisi dirinya, Fahri, dan Maya yang sama terkejutnya. Otak Rara yang biasa bekerja secepat kilat untuk menganalisis data dan strategi pasar, kini lumpuh total. Di satu sisi, bagian logis dari dirinya mengakui dengan jujur bahwa ide yang baru saja ia dengar adalah sebuah mahakarya. Namun di sisi lain, egonya yang terluka menjerit, menolak untuk menerima kenyataan bahwa ia baru saja dikalahkan telak oleh seorang pria yang bahkan tidak ia anggap setara. Dengan susah payah, ia berhasil menemukan kembali suaranya yang tercekat. Oke, idenya menarik, ucapnya dengan nada datar, berusaha keras menutupi keterkejutannya. Saya harus pelajari dulu konsep ini lebih dalam. Itu adalah kalimat defensif, sebuah cara untuk membeli waktu. Tinggalkan saja catatanmu. Lanjutnya, menunjuk buku usang di tangan Fahri. Nanti saya atau asisten saya yang akan menghubungimu. Ini adalah upayanya untuk merebut kembali kendali,
untuk menempatkan Fahri kembali pada posisi orang luar. Fahri, yang tampaknya mengerti gejolak di dalam diri wanita itu, hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dengan sebuah gerakan penuh hormat, ia menyerahkan buku catatannya, harta paling berharganya, ke tangan Rara, lalu berbalik dan melangkah pergi dengan punggung tegap, meninggalkan Rara yang berdiri mematung. Begitu sosok Fahri menghilang di balik pintu kaca, Maya langsung mengguncang lengan sahabatnya. Ra, itu gila. Idenya jenius. Kamu dengar sendiri, kan? Dia menang, Ra. Menang telak, bisik Maya dengan suara mendesak. Rara tersentak. Diam, Mei. Jangan ngomong apa-apa dulu, balasnya panik. Malam itu, di apartemen mewahnya yang menghadap gemerlap kota, Rara tidak bisa tidur. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni impor, tergeletak buku catatan Fahri yang sederhana. Kontras yang begitu tajam. Ia membukanya lembar demi lembar. Tulisan tangan Fahri rapi dan terstruktur. Ini bukan sekadar catatan, ini adalah sebuah risalah strategi yang matang. Ia melihat analisis pasar, pemetaan psikologis konsumen, hingga perhitungan anggaran yang realistis. Ini adalah karya seorang profesional, bukan hasil tebakan iseng. Kini, Rara dihadapkan pada persimpangan paling sulit dalam hidupnya. Di satu sisi, ada jalan menuju puncak karir. Dengan ide ini, ia bisa mendapatkan promosi, bonus besar, dan pengakuan yang selama ini ia dambakan. Jalan itu begitu terang dan menggiurkan. Namun di sisi lain, ada sebuah janji. Sebuah sumpah absurd yang ia ucapkan karena kesombongan. Menikahi seorang penjual cilok? Apa kata orang tuanya yang terpandang? Apa kata lingkaran sosialita dan rekan-rekan kerjanya? Ia akan menjadi bahan tertawaan seumur hidup. Reputasi yang ia bangun susah payah akan hancur lebur dalam sekejap. Malam itu, Rara mondar-mandir di apartemennya, terperangkap dalam badai dilema. Akankah ia memilih karir cemerlang dengan menginjak-injak sumpahnya? Ataukah ia akan menepati janji paling gila dalam hidupnya dan mengorbankan segala yang telah ia capai? Setelah beberapa hari menimbang-nimbang, Rara akhirnya membuat sebuah keputusan yang didasari oleh ambisinya. Ia memutuskan untuk menggunakan ide cemerlang Fahri. Dengan sedikit modifikasi agar terlihat seperti hasil pemikirannya sendiri, ia mempresentasikan konsep kampanye itu di hadapan jajaran direksi. Hasilnya persis seperti yang ia duga, semua orang terpukau. Pujian mengalir deras, dan bisik-bisik tentang promosi jabatan untuknya mulai terdengar di seluruh penjuru kantor. Rara berhasil mengamankan jalur karirnya, namun ia baru saja menyalakan sebuah api yang akan membakar jembatan di belakangnya. Di tengah euforia kesuksesannya, ia sengaja mengabaikan pesan dan panggilan dari Fahri, menunda untuk menghadapi konsekuensi dari janjinya. Namun, berita di kalangan atas Jakarta menyebar lebih cepat daripada api. Maya, yang merasa sangat bersalah melihat Fahri tidak mendapatkan pengakuan, secara tidak sengaja keceplosan saat berbicara dengan ibunya. Ia menceritakan sumber ide brilian Rara yang sesungguhnya. Dari satu mulut ke mulut lain di arisan para sosialita, cerita yang telah dibumbui itu akhirnya sampai ke telinga orang tua Rara. Malam itu juga, Rara dipanggil untuk menghadap ke rumah orang tuanya. Sebuah rumah megah di kawasan Pondok Indah yang lebih mirip istana daripada sebuah hunian. Begitu ia melangkah masuk, ia langsung disambut oleh tatapan dingin ayahnya, seorang purnawirawan jenderal yang sangat menjunjung tinggi nama baik, dan ibunya yang wajahnya pias menahan amarah dan malu. Tidak ada basa-basi. Ibunya langsung menembak, suaranya bergetar. Apa benar yang Mama dengar? Rara, kamu membuat janji pernikahan dengan seorang penjual cilok. Kata cilok diucapkan dengan nada jijik, seolah itu adalah sebuah kata paling kotor di dunia. Rara mencoba menjelaskan, Pak, itu cuma salah paham, Rara bisa jelaskan. Namun ayahnya memotong dengan suara berat yang menggelegar. Jelaskan apa? Mempermalukan keluarga? Ayah tidak membesarkanmu, menyekolahkanmu ke luar negeri, untuk melihatmu menghancurkan martabat keluarga kita karena laki-laki yang tidak jelas asal-usulnya. Rara berusaha membela, tapi dia cerdas. Pak, idenya. Lagi-lagi, ayahnya memotong. Saya tidak peduli dengan idenya. Saya peduli dengan nama baik kita. Dengar Rara, kata sang ayah sambil menatapnya tajam.
Masalah ini harus selesai. Beri dia uang, sebanyak yang dia mau. Suruh dia tutup mulut dan menghilang dari hidupmu. Jika kamu menolak dan tetap melanjutkan kegilaan ini, detik itu juga, anggap kamu bukan lagi anak kami. Lupakan semua fasilitas. Lupakan warisan, lupakan kami sebagai orang tuamu. Ultimatum itu bagai petir yang menyambar Rara. Ini bukan lagi soal dilema pribadi, ini adalah perang melawan keluarganya sendiri. Ia keluar dari rumah megah itu dengan perasaan hancur. Dinding di sekelilingnya terasa semakin tinggi dan menyesakan, mendorongnya ke satu-satunya pilihan yang paling mudah, sekaligus paling kejam, mengkhianati Fahri. Sementara Rara berperang dengan hati nurani dan tekanan keluarganya, Fahri menjalani hari-harinya dalam penantian yang penuh harap. Setelah menyerahkan buku catatannya, secercah cahaya optimisme menerangi dunianya yang sederhana. Ia tidak sepenuhnya mengharapkan Rara akan menepati janji pernikahan yang gila itu, namun di dalam hatinya, ia berharap setidaknya kecerdasannya akan diakui. Ia membayangkan sebuah panggilan telepon, sebuah pertemuan, atau mungkin sebuah tawaran untuk mengubah hidupnya. Setiap kali ponsel tuanya bergetar, jantungnya berdebar kencang, berharap nama Rara muncul di layar. Ia bahkan beberapa kali sengaja melewati rute di depan gedung kantor Rara, bukan untuk menagih janji, tetapi sekadar untuk melihat gedung itu dengan perasaan baru, perasaan bahwa ia mungkin saja bisa menjadi bagian dari dunia di baliknya. Namun, hari berganti minggu, dan harapan itu perlahan mulai membusuk menjadi kekecewaan. Pesan singkat yang ia kirimkan hanya bercentang dua, tanpa pernah berubah menjadi biru. Panggilan teleponnya tidak pernah diangkat. Keheningan dari pihak Rara terasa lebih menyakitkan daripada penolakan langsung. Keraguan mulai menggerogoti keyakinan dirinya. Apakah ia terlalu naif? Apakah ia hanya dijadikan bahan lelucon oleh seorang wanita kaya yang sedang bosan? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya setiap malam, merampas tidurnya yang tak seberapa nyenyak. Pukulan terakhir yang menghancurkannya datang di suatu siang yang terik. Saat sedang mendorong gerobaknya di kawasan Kuningan, matanya terpaku pada sebuah videotron raksasa di sisi sebuah gedung. Iklan itu, konsep itu, slogan itu, semuanya adalah miliknya. Ia melihat ide yang ia tulis dengan tangannya sendiri di buku catatan usangnya kini terpampang megah, dianimasikan dengan indah, dan diakhiri dengan logo besar perusahaan Rara. Dunianya seakan runtuh seketika. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang merobek dadanya dan mencuri jantungnya. Ini bukan sekadar pencurian ide, ini adalah penghapusan eksistensinya. Di bawah bayang-bayang billboard yang meneriakkan karyanya, ia dengan gerobak ciloknya terasa begitu kecil, begitu tidak terlihat, dan begitu tidak berarti. Sejak hari itu, cahaya di mata Fahri meredup. Ia tidak lagi menjadi penjual cilok yang ramah dan suka mengobrol. Ia menjadi robot yang bergerak tanpa jiwa. Ia sengaja mengubah rute dagangnya, mengambil jalan-jalan sempit dan memutar, melakukan apa saja untuk menghindari kawasan perkantoran Sudirman. Ia tidak sanggup lagi melihat gedung tempat Rara bekerja, sebuah monumen yang kini melambangkan pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Harapan yang sempat membawanya terbang tinggi, kini telah menjatuhkannya ke titik terendah. Ia kembali meyakini takdir pahitnya, bahwa orang sepertinya memang tidak diciptakan untuk bermimpi. Ketika harapan direnggut paksa dan kerja keras diinjak-injak, masih adakah kekuatan tersisa di dalam diri seorang manusia untuk bangkit kembali? Kampanye itu sukses besar, bahkan melampaui ekspektasi dewan direksi. Angka penjualan meroket, citra perusahaan menanjak, dan nama Rara Anindita dielu-elukan sebagai jenius pemasaran yang baru. Ia mendapatkan segalanya. Promosi jabatan menjadi senior manager, bonus akhir tahun yang nominalnya fantastis, dan tepuk tangan meriah di setiap ruang rapat yang ia masuki. Dari luar, ia adalah potret kesuksesan yang sempurna, seorang wanita karir yang berada di puncak permainannya. Namun, setiap malam ketika ia kembali ke apartemennya yang mewah dan sepi, tepuk tangan itu berubah menjadi gema kosong yang menyiksa. Kemenangan ini terasa pahit, seperti buah ranum yang ternyata berisi racun. Setiap pujian yang ia terima terasa seperti cambukan bagi hati nuraninya. Ketika atasannya memujinya karena sentuhan empatinya yang luar biasa terhadap masyarakat kecil, perut Rara terasa mual. Ia tahu persis dari mana empati itu berasal. Empati itu berasal dari buku catatan usang milik seorang pria yang kini entah ada di mana.
Ketika ia melihat wajahnya terpampang di majalah bisnis sebagai bintang pemasaran tahun ini, yang terbayang di benaknya justru wajah Fahri di lobi kantornya. Wajah yang penuh harap, yang telah ia hancurkan tanpa ampun. Ia mencoba menutupi rasa bersalahnya dengan bekerja lebih keras, dengan membeli barang-barang mewah, namun semua itu sia-sia. Kekosongan di dalam hatinya semakin membesar. Rara juga mulai menyadari sebuah kehilangan. Sosok gerobak biru yang dulu selalu mangkal di bawah pohon rindang di seberang kantornya kini telah tiada. Tempat itu kini kosong, sama kosongnya dengan perasaannya. Awalnya ia merasa lega, namun lama-kelamaan, kekosongan itu justru menjadi pengingat abadi akan perbuatannya. Tanpa sadar, setiap kali mobilnya meninggalkan pelataran kantor, matanya selalu liar mencari, berharap sekaligus takut jika melihat gerobak itu lagi. Maya, sahabatnya, melihat perubahan itu. Kamu dapat semua yang kamu mau, Ra. Promosi, pujian, bonus, kata Maya suatu hari. Tapi kenapa kamu kelihatan lebih menderita dari sebelumnya? Apa semua ini sepadan dengan harganya? Pertanyaan itu menampar Rara dengan keras. Malam itu, ia berdiri di balkon apartemennya, menatap kota Jakarta yang gemerlap. Ia akhirnya menyerah. Ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Ia tidak hanya mencuri sebuah ide, ia telah mencuri harapan dan menghancurkan kepercayaan seseorang. Bayangan wajah Fahri yang tulus dan penuh determinasi terus-menerus menghantuinya. Rasa bersalah itu kini menjadi beban yang terlalu berat untuk ia pikul sendirian. Ia tahu, ia tidak bisa terus berlari. Ia harus berhenti. Ia harus berbalik. Ia harus mencari Fahri dan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, apapun itu. Sebuah keputusan telah dibuat. Penebusan dosa harus dimulai. Keesokan paginya, Rara memulai misinya. Awalnya, ia melakukan pencarian dengan cara yang ia tahu, cara korporat. Ia menyuruh asistennya untuk mencari data pedagang kaki lima di sekitar kantor dengan nama Fahri. Hasilnya nihil. Ia mencoba mencarinya di media sosial, mengetik namanya di setiap platform yang ia tahu, namun yang muncul hanyalah ratusan wajah asing. Ia segera sadar, Fahri adalah bagian dari dunia yang tidak terdata, dunia yang tidak bisa ditemukan hanya dengan beberapa klik di depan layar laptop. Ia mengerti, jika ia ingin menemukan Fahri, ia harus melakukannya sendiri, dengan kakinya sendiri. Ia harus masuk ke dalam dunia pria itu. Maka, untuk pertama kalinya, Rara sengaja meninggalkan mobilnya di parkiran dan melangkah keluar dari lobi kantornya bukan untuk pulang, melainkan untuk berjalan kaki di bawah terik matahari. Dengan setelan kerja dan sepatu hak tingginya, ia terlihat begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya. Ia menjadi pusat perhatian, menerima tatapan aneh dari orang-orang yang ia lewati. Langkah pertamanya adalah kembali ke tempat di mana gerobak biru itu dulu selalu berada. Tempat itu kini diisi oleh penjual es kelapa. Dengan menelan semua gengsinya, Rara mendekat dan bertanya. Awalnya, para pedagang lain menatapnya dengan curiga. Untuk apa seorang wanita sepertinya mencari seorang penjual cilok? Namun, melihat kesungguhan di mata Rara, hati mereka luluh. Pencariannya tidak mudah. Ia menghabiskan waktu istirahat siangnya selama berhari-hari untuk menyusuri jalanan, bertanya dari satu pedagang ke pedagang lain, dari satu tukang parkir ke satpam lainnya. Ia mendapatkan banyak jawaban yang mengecewakan. Nggak tahu, Mbak, atau kayaknya sudah lama pindah. Panas, debu, dan keringat kini menjadi temannya. Setiap penolakan dan tatapan acuh tak acuh yang ia terima terasa seperti cermin kecil dari perbuatannya sendiri. Ia kini merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat. Akhirnya, setelah hampir putus asa, secercah harapan muncul dari seorang ibu tua penjual gado-gado. "Oh, Mas Fahri yang pendiam itu," kata si ibu. "Kasihan, Nak. Sejak beberapa minggu lalu wajahnya murung terus. Katanya dia pindah mangkal ke daerah stasiun kota, katanya di sana lebih ramai." Informasi itu menjadi kompas barunya. Rara, yang seumur hidupnya mungkin hanya pernah melewati kawasan kota tua dari dalam mobil, kini harus menjelajahi jalan-jalannya yang padat dan semrawut. Perjalanan ini bukan lagi sekadar pencarian fisik. Ini adalah sebuah ziarah. Ziarah yang menelanjangi semua keangkuhannya, memaksanya untuk melihat realita Jakarta dari sudut pandang yang berbeda.
Di tengah kerumunan orang yang berdesakan dan aroma khas jalanan yang menyengat, Rara terus berjalan. Ia belum menemukan Fahri, tapi dalam proses pencarian ini, ia mulai menemukan kembali sesuatu yang telah lama hilang dari dalam dirinya, rasa kemanusiaannya. Setelah bertanya kepada beberapa juru parkir, langkah Rara akhirnya terhenti. Di sudut yang agak remang di dekat pelataran stasiun, di antara hiruk-pikuk calon penumpang dan pedagang asongan lainnya, ia melihatnya. Gerobak biru itu. Dan di belakangnya, berdiri sosok Fahri. Hati Rara mencelos. Fahri terlihat berbeda. Bahunya tampak sedikit lebih membungkuk, dan cahaya di matanya yang dulu selalu ia ingat, kini telah padam, digantikan oleh tatapan kosong yang lurus menembus keramaian. Ia sedang melayani seorang pembeli dengan gerakan mekanis, tanpa senyum, tanpa obrolan ramah yang dulu menjadi ciri khasnya. Melihat bukti nyata dari kehancuran yang telah ia sebabkan adalah sebuah tamparan yang jauh lebih keras daripada apapun. Dengan napas yang terasa berat dan jantung yang berdebar di luar kendali, Rara melangkahkan kakinya yang terasa seperti jeli. Semakin ia mendekat, semakin kebisingan di sekitarnya seolah meredup, menyisakan hanya detak jantungnya sendiri. Fahri, yang baru saja selesai melayani pembeli, mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Tidak ada keterkejutan di wajah Fahri, hanya lapisan es. Dinding pertahanannya begitu tebal dan dingin. Ia menatap Rara seolah wanita itu hanyalah orang asing yang kebetulan lewat. Fahri, Rara memulai, suaranya serak dan bergetar. Fahri tidak menjawab, hanya menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Rara mencoba lagi, aku mencarimu. Akhirnya, Fahri berbicara. Suaranya datar, tanpa emosi, namun setiap katanya tajam seperti belati. Ada perlu apa, Bu Manajer? Apakah ada kampanye baru yang butuh ide dari orang jalanan lagi? Sindiran telak itu membuat air mata Rara menggenang. Ia pantas mendapatkannya. Alih-alih membela diri atau mencari alasan, Rara justru menundukkan kepalanya. Dinding pertahanannya runtuh. Kamu benar, bisiknya lirih. Kamu berhak marah. Kamu berhak membenciku. Air matanya mulai menetes, membasahi pipinya. Aku pengecut, Fahri. Aku seorang pengecut dan pencuri. Di tengah keramaian stasiun, di hadapan pria yang telah ia hianati, Rara menumpahkan semuanya. Ia mengaku tentang tekanan keluarganya, bukan sebagai alasan, tetapi sebagai pengakuan atas kelemahannya. Mereka mengancamku, dan aku terlalu takut untuk kehilangan segalanya. Jadi aku memilih jalan yang paling hina. Aku mengorbankanmu. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Setiap pujian yang aku terima rasanya seperti bara api. Promosi itu terasa seperti kutukan. Kemenangan itu hampa, Fahri, karena aku tahu itu bukan milikku. Itu adalah hasil kerja kerasmu, itu adalah hakmu. Fahri hanya diam membisu, namun dinding es di matanya perlahan mulai retak. Ia melihat di hadapannya bukan lagi seorang manajer yang angkuh, melainkan seorang wanita yang hancur oleh rasa bersalahnya sendiri. Pengakuan yang tulus dan tanpa pembelaan diri itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Amarah di dalam dirinya belum padam, namun di sela-sela kebencian itu, muncul secercah rasa iba. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka berdua, kontras dengan hiruk-pikuk stasiun di sekelilingnya. Fahri masih memproses pengakuan Rara yang begitu mentah dan jujur. Amarahnya memang belum sepenuhnya padam, tetapi kebenciannya perlahan mulai larut oleh air mata penyesalan wanita di hadapannya. Rara, setelah berhasil menguasai sedikit emosinya, menyeka sisa air matanya dengan punggung tangan. Ia tahu, permintaan maaf saja tidak akan pernah cukup untuk menyembuhkan luka yang telah ia goreskan. Kata-kata harus diiringi dengan tindakan nyata. Ia menatap Fahri dengan sorot mata yang kini penuh dengan kesungguhan. Fahri, ucapnya lembut, aku tahu aku tidak pantas untuk dimaafkan. Dan aku tidak akan memintamu untuk mengingat janji pernikahan konyol yang pernah aku ucapkan. Janji itu lahir dari keangkuhanku, dan aku tidak punya hak apapun atas dirimu. Ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Tapi setelah aku tidak bisa lagi hidup dengan rasa bersalah ini, aku melakukan sesuatu. Aku menemui atasanku dan menceritakan semuanya. Semuanya, Fahri. Aku mengaku bahwa ide kampanye itu bukan milikku.
Aku menceritakan tentang siapa kamu, tentang bagaimana aku menantangmu, dan bagaimana kamu datang dengan sebuah ide jenius yang telah menyelamatkan karierku. Fahri menatapnya, sedikit terkejut. Ini adalah sebuah langkah yang tidak pernah ia bayangkan akan diambil oleh Rara. Rara melanjutkan, oleh karena itu, aku datang ke sini bukan hanya untuk meminta maaf. Aku datang untuk menyampaikan sebuah tawaran resmi. Ia mengulurkan sebuah amplop berwarna coklat dengan logo perusahaan di atasnya. Perusahaan ingin merekrutmu. Bukan sebagai staf biasa atau pesuruh. Mereka ingin kau bergabung dengan timku sebagai junior strategist. Mereka tahu potensimu setelah melihat hasil kerjamu. Rara belum selesai. Dan bukan hanya itu, tambahnya cepat. Mereka juga setuju untuk memberikanmu beasiswa korporat penuh untuk menyelesaikan kuliahmu yang tertunda, di universitas manapun yang kamu pilih. Fahri terpaku, menatap amplop di tangan Rara seolah itu adalah benda dari planet lain. Semua ini terasa begitu surreal. Rara mendorong amplop itu dengan lembut ke arahnya. Ini bukan sedekah atau belas kasihan, Fahri. Anggap ini adalah gajimu yang tertunda. Anggap ini adalah caraku untuk mengembalikan hak yang telah aku rampas darimu. Mari kita mulai semuanya dari awal. Lupakan janji konyol itu. Anggap ini adalah kesempatan baru yang memang sejak awal seharusnya menjadi milikmu. Fahri menatap amplop itu, lalu menatap wajah Rara yang penuh harap, lalu beralih menatap gerobak ciloknya yang sederhana. Gerobak yang telah menjadi saksi bisu perjuangan, harapan, dan kepatahannya. Di persimpangan jalan ini, ia harus memilih. Setelah hening yang terasa begitu panjang, ia perlahan mengulurkan tangannya dan menerima amplop itu. Ia tidak tersenyum, tapi dinding es di matanya telah sepenuhnya mencair. Dengan sebuah anggukan pelan, ia berucap, "Saya terima." Kata-kata itu adalah awal dari sebuah penebusan. 1 bulan telah berlalu sejak hari yang menentukan di stasiun kota. Pemandangan kini telah berubah total. Di dalam sebuah ruang rapat yang dingin dengan jendela-jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan Jakarta dari lantai 25, Fahri berdiri dengan penuh percaya diri. Ia tidak lagi mengenakan kaos oblong, melainkan kemeja lengan panjang yang digulung rapi hingga ke siku. Di hadapan para petinggi perusahaan, ia dengan fasih dan tajam mempresentasikan analisisnya. Kata-katanya terstruktur, datanya akurat, dan idenya segar. Ia bukan lagi penjual cilok yang canggung, ia adalah seorang ahli strategi yang terlahir kembali, mengklaim tahta yang memang seharusnya menjadi miliknya. Di salah satu kursi, Rara duduk sambil menatapnya. Namun, tatapannya kini berbeda. Tidak ada lagi tatapan meremehkan, yang ada hanyalah kekaguman, kebanggaan, dan seberkas kehangatan yang menjalar di hatinya setiap kali Fahri tersenyum puas setelah menjawab sebuah pertanyaan sulit. Ia melihat pria yang sama yang pernah ia hina, kini dihormati oleh orang-orang yang dulu ia takuti. Rara sadar, dengan menebus kesalahannya, ia tidak hanya memberikan kesempatan bagi Fahri, tetapi ia juga telah membebaskan dirinya sendiri dari penjara keangkuhannya. Sore itu, setelah rapat selesai, mereka berjalan beriringan di taman atas atap gedung kantor. Senja kembali mewarnai langit Jakarta, namun kali ini, warna jingganya terasa hangat dan penuh harapan. Aku masih sering merasa bersalah setiap kali ada yang memuji kampanye itu. Aku Rara pelan. Fahri menoleh padanya, tersenyum. Senyumnya kini telah kembali, lebih dewasa dan lebih bijaksana. Kampanye itu memang kamu yang menjalankannya, Ra, ujarnya, untuk pertama kalinya memanggil namanya tanpa embel-embel, Mbak. Tapi cerita di baliknya adalah cerita kita. Mungkin awalnya tidak sempurna, tapi cerita itu yang membawa kita ke sini. Ia berhenti berjalan, membuat Rara ikut berhenti. Ia menatap lurus ke mata Rara. Dulu, setiap tusuk cilok yang aku jual adalah caraku untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Sekarang, di tempat ini, aku ingin mulai membangun mimpi. Dan aku sadar. Ia berhenti sejenak, tatapannya melembut. Aku tidak mau membangun mimpi itu sendirian. Rara tertegun. Kata-kata itu adalah sebuah pengakuan, sebuah undangan yang jauh lebih tulus dan berharga daripada janji pernikahan manapun. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sebuah senyuman yang murni dan bahagia terukir di wajah Rara. Di tengah hembusan angin senja, di puncak tertinggi Jakarta,
tidak ada lagi manajer dan penjual cilok. Yang ada hanyalah dua orang yang dipertemukan oleh takdir yang aneh, disatukan oleh kesalahan, dan kini siap untuk memulai sebuah cerita baru. Sebuah cerita cinta yang lahir dari sebuah penyesalan. Demikianlah akhir dari kisah kita. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa nilai sejati seseorang tidak pernah bisa diukur dari pakaian atau pekerjaannya, melainkan dari akal, karakter, dan hatinya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai, hanya di Ken Arok Productions. Bagaimana pendapat Anda tentang perjuangan Fahri dan Rara? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan sampai jumpa di cerita-cerita menarik berikutnya.